Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvina Aulia Oktavaiza dengan NPM 2210312400041. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah bulu tangkis baik di dunia maupun di Indonesia. Bulu tangkis pertama kali berasal dari Mesir kuno sejak kurang dari 2000 tahun yang lalu. Namun, ada beberapa yang mengatakan bahwa olahraga ini pertama kali ada di Tiongkok dengan nama jianzi. Bedanya, jianzi ini tidak menggunakan raket, namun menggunakan kok dan kaki. Kemudian di zaman pertengahan, di Inggris juga terdapat permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak negara tersebut dengan nama battledore and shuttlecock. Permainan ini menggunakan tongkat untuk menjaga kok tetap di udara tanpa menyentuh tanah. Dalam bahasa Inggris, bulu tangkis sering disebut dengan istilah badminton yang diambil dari salah satu nama istana di Inggris yaitu Badminton House milik keluarga Duke of Bedford. Keluarga ini sering melakukan perlombaan di istana mereka. Mereka juga sering melakukan improvisasi pada permainan ini, yaitu termasuk pada mengganti tongkat menjadi raket dan menambahkan jaring atau net di tengah area permainan. Maka dari situlah yang menjadikan cikal bakal bulu tangkis seperti yang kita kenal sampai sekarang. Di Indonesia sendiri, badminton dimulai pada tahun 1930-an, yang pada masa itu cabang olahraga ini berada di bawah perkumpulan ISI atau Ikatan Sport Indonesia. Di Indonesia, badminton juga pernah mengalami penurunan atau redup dikarenakan sedang mengalami masa perang. Namun, pada saat ini, badminton mulai berkembang kembali. Pada tahun 1950-an, Indonesia mulai mengalami keberhasilan yang signifikan dalam bulu tangkis internasional. Prestasi yang mencolok yaitu pada Olimpiade musim panas pada tahun 1952 di Helsinki, Finlandia, di mana Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada nomor tunggal putra. Sejak saat itu, bulu tangkis semakin populer di Indonesia dan negara ini telah menghasilkan beberapa pemain terbaik di dunia dalam olahraga ini, seperti Rudi Hartono, Taufik Hidayat, Susi Susanti, dan Alan Budi Kusuma. Indonesia juga telah mendominasi turnamen bulu tangkis internasional seperti Piala Thomas untuk pemain putra dan Piala Uber untuk tim putri, serta Olimpiade dan kejuaraan dunia. Jadi di sini saya akan membahas sarana dan prasarana yang ada dalam permainan bulu tangkis. Pertama, ada lapangan bulu tangkis. Memiliki panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk pertandingan tunggal, serta lebar 5,18 meter untuk pertandingan ganda. Di tengah lapangan terdapat garis tengah dan garis servis untuk mengatur posisi pemain saat melakukan servis. Kedua, ada net. Terletak di tengah lapangan dengan ketinggian 1,55 meter untuk tunggal dan 1,524 meter untuk ganda. Net ini berguna untuk memisahkan area lapangan antara pemain satu dengan pemain lainnya. Yang ketiga, ada raket. Digunakan pemain untuk memukul kok. Umumnya raket ini terbuat dari bahan karbon atau aluminium dengan senar yang sudah dirangkai membentuk permukaan yang elastis. Yang keempat, ada shuttlecock atau kok, bola kecil yang terbuat dari rangkaian bulu dan kepala bulat yang terbuat dari bahan ringan seperti gabus. Biasanya digunakan untuk dimainkan oleh pemain dengan tujuan untuk memenangkan poin. Kelima, ada seragam, pakaian khusus yang digunakan oleh pemain bulu tangkis. Biasanya terdiri dari kaos atau jersey dan celana ataupun rok. Yang keenam, ada sepatu. Sepatu ini telah dirancang khusus dengan sol yang baik untuk cengkraman dan perlindungan saat bergerak dengan cepat. Ketujuh, ada papan skor. Biasanya digunakan untuk melacak poin selama pertandingan berlangsung. Kedelapan, ada tempat duduk. Biasanya digunakan oleh pemain saat beristirahat atau saat berada di luar lapangan. Dan terakhir, ada alat pelindung seperti pelindung lutut dan juga pelindung siku, gunanya untuk menghindari cedera. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa teknik dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, pegangan atau grip. Dalam permainan bulu tangkis, memegang raket terdapat dua jenis pegangan yang bisa digunakan. Yaitu yang pertama, ada English grip, yaitu pegangan seperti berjabat tangan, ini untuk pukulan forehand.
Yang kedua ada American grip. Pegangan untuk ini pukulan backhand. Masing-masing pegangan ini dalam permainan memiliki peran dan fungsi masing-masing. Yang kedua service. Pukulan awal sebagai penanda pemulaan permainan. Selain sebagai permulaan, service ini juga sebagai pukulan untuk memperoleh poin service. Dalam bulu tangkis dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada service pendek, di mana kok melintas tipis melewati net dan jatuh di area depan. Ciri-ciri servis ini, kok yang ayunan raket dari depan tubuh yang sejajar dengan pinggang. Yang kedua ada servis panjang, di mana kok dipukul setinggi-tingginya dan jatuh di area belakang lawan. Ciri-ciri servis ini, keberadaan kok di depan badan dan raket diayun dari belakang tubuh ke depan. Yang ketiga ada pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan keras atau pukulan sapuan, jauh ke belakang dengan tujuan kok jatuh ke belakang lapangan lawan. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu overhead lob, pukulan lob, dengan perkenaan kok di atas kepala, dan underhand lob, pukulan lob dengan perkenaan kok di bawah lengan kita. Yang keempat ada pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan cepat dengan arah lurus ke depan. Alhasil kok dari pukulan kita bergerak secara horizontal. Yang kelima ada pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan dengan kok jatuh di lapangan depan dekat net lawan. Pukulan ini merupakan pukulan tipuan. Seringkali pemain seolah-olah melakukan pukulan lob atau smash, namun pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok jatuh di dekat net lawan. Yang keenam, netting. Netting adalah pukulan mengembalikan pukulan lawan yang dekat dengan net dengan kekuatan kecil dan dikembalikan di area dekatnya, sehingga kok menghilir ke atas net. Yang terakhir ada pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan keras yang menuju ke bawah area lapangan lawan yang kosong dengan tujuan mematikan lawan. Pukulan ini dapat dilakukan tanpa loncatan ataupun dengan loncatan. Dari beberapa teknik pukulan tadi, semuanya dapat dilakukan dengan cara pukulan forehand maupun backhand. Forehand adalah pukulan dengan kok berada di sisi kanan tubuh kita, dan backhand adalah pukulan dengan kok berada di sisi kiri tubuh kita. Jenis pertandingan bulu tangkis ada dua, yaitu ganda dan pertandingan tunggal. Dalam poin ini, bentuk permainan bulu tangkis terdiri dari partai tunggal putra, partai tunggal putri, partai ganda putra, partai ganda putri, dan partai ganda campuran. Poin tertinggi dalam pertandingan adalah 21 poin, kecuali terjadi adanya pelanggaran dan pemain dapat dikatakan menang jika pemain tunggal atau ganda dapat memenangkan 2 set pertandingan secara langsung. Yaitu apabila kok jatuh di area pertandingan, maka dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Di poin kesalahan ini, kesalahan yang dilakukan pemain saat di sisi dalam lapangan akan menggagalkan servis yang dilakukannya. Apabila kesalahan dilakukan oleh pemain yang ada di sisi luar, maka 1 angka diperoleh pihak yang ada di sisi dalam.